Halo semua, panggil saja aku Erika. Di saat masa kuliah dulu, aku sempat mengambil exchange program ke Finlandia selama 1 semester. Waktu itu, aku dikenal sebagai gadis yang sempurna. Dianggap cantik, pintar, pekerja keras, religius. Bahkan keluargaku disegani banyak orang. Aku masih single waktu itu dan masih naif. Jadi aku anggap tidak ada orang jahat di dunia ini. Di sana aku bertemu seorang murid dari Nepal dan kita memutuskan menjalin hubungan. Setelah 4 bulan berpacaran, aku takut berpisah darinya. Akhirnya aku mengizinkan dia mengambil keperawananku. Seandainya ada mesin waktu ke masa lalu, rasanya aku mau menonjok diriku sendiri di kala itu. Tidak hanya itu, kita juga memutuskan untuk tinggal satu rumah. Dan bahkan kita sering melakukannya secara berkala. Waktu itu aku benar-benar percaya kalau dia adalah orang yang baik, karena dia sangat sayang sama ibunya. Dan aku dikenalkan ke saudara-saudaranya sampai kakek neneknya. Tapi di sisi lain, aku bahkan gak pernah menyebut namanya di depan keluargaku. Oh ya, aku dengan bodohnya pernah meminjamkan dia uang sekitar 14 juta gitu. Tapi dia malah tidak merasa segan atau gimana gitu. Ya itu uang jajanku sih. Tapi kalau keluargaku tahu, bisa dipenggal kayaknya. Setelah masa pertukaran pelajar selesai, waktunya aku pulang. Mau tidak mau, aku melakukan LDR dengannya. Awalnya hubungan LDR berjalan dengan baik sekitar 11 bulan. Tapi karena dia bukan tipe cowok yang perhatian, aku mulai jenuh dan perasaanku sudah tidak sama lagi. Akhirnya aku minta putus. Tepatnya di bulan ke-12 kami LDR. Tapi dia tidak terima. Dia menjelek-jelekan keluargaku dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Dia bilang aku pantas mati bersama keluargaku. Aku menangis kencang dan tetap kukuh minta putus. Dia menutup teleponnya. 5 menit kemudian, dia telepon kembali, seolah-olah tidak pernah bilang hal-hal yang menyakitkan. Dan dia memohon untuk tidak putus. Aku benar-benar terdiam saat itu dan tidak bisa berkata apapun. Bagaimana mungkin orang bisa berubah dalam hitungan menit? Setelah putus, aku merasa bahagia sekali. Aku merasa bebas bertemu teman-temanku, dan aku bebas mengatur jam tidurku. Tapi kebahagiaan itu hanya berjalan 3 minggu. Ada sebuah akun Instagram mengirimiku pesan. Dan pesan itu berkata bahwa ada videoku yang sedang melakukan seks tersebar di website porno. Waktu itu aku benar-benar kaget. Dan aku mencoba untuk mengeceknya. Dan ternyata benar-benar ada. Aku pun langsung menghubungi mantanku dan marah-marah kepadanya. Tapi dia bilang bukan dia yang upload. Di hari itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Dan aku jatuh sakit sampai sebulan lamanya karena hal itu. Aku bahkan tidak bisa menceritakan hal itu kepada siapapun. Karena kan ini merupakan aib di hidupku dan keluargaku.
Setelah itu, kuputuskan untuk berdamai dengannya. Dan benar saja, dia akhirnya mengaku bahwa dialah yang mengupload video itu. Karena itu, dia mengancamku, jika dalam 4 bulan aku tidak ke Nepal, maka dia akan menyebarkan videonya ke teman-teman dan keluargaku, bahkan ke situs porno lainnya. Aku pun tak berdaya dan hanya mengiyakannya. Dia bahkan memaksaku untuk membalas semua pesannya dan melakukan video call layaknya kita masih pacaran. Dan aku sangat ketakutan setiap telat membalasnya, walaupun tidak kusengaja, karena dia terus-terusan mengancamku. 3 bulan berikutnya seperti neraka, tepatnya di semester terakhirku. Ketika desainku ditolak 2 bulan sebelum deadline, aku sangat down. Bayangkan, selama 3 bulan itu, aku hanya tidur 3 jam setiap harinya demi mengerjakan tugas kuliah, dan hatiku tidak pernah tenang. Setiap hari jantungku selalu berdebar-debar karena takut video itu akan diupload ke situs porno lainnya, sehingga membuatku mengecek semua situs porno setiap harinya. Belum lagi aku harus menjawab setiap pertanyaan mantanku. Aku benar-benar mau melakukan bunuh diri waktu itu. Tapi tiba-tiba saja ibuku menelpon. Dia menangis dan bertanya, apakah aku berada dalam masalah dan menyembunyikannya. Aku hanya tertawa dan bilang, tidak ada kok Ma, semua baik-baik aja. Dan tidak kusangka, tangis ibuku semakin keras. Dia bilang kalau dia tidak bisa tidur tenang dan hanya terbayang wajahku setiap malam. Mendengar hal itu, hatiku langsung menjerit dan aku menangis jadi-jadinya dan meminta maaf kepada ibuku sepanjang aku bercerita. Ibuku kaget dan hancur tentunya, tapi dia tidak marah dan malah menenangkanku. Ibu bilang masalah ini akan berlalu dengan cepat. Kemudian ibu dan kakakku menyarankan untuk menonaktifkan semua sosial media, dan aku juga diminta untuk menghindari semua kegiatan organisasi yang kuikuti. Mereka juga memintaku untuk tidak menjawab pesan dari mantanku secara bertahap sampai akhirnya benar-benar cuekin dia. Itu butuh waktu dan tekanan yang besar. Aku sampai gemetaran setiap mantanku telepon atau chat. Aku berusaha fokus demi kelulusanku. Dan akhirnya si mantan berhenti menghubungiku. Aku pikir ini sudah berakhir. Ternyata tidak. Mantanku menggunakan akun palsu untuk follow teman-temanku di Instagram berdasarkan organisasi yang kuikuti. Dia menyebarkan video itu ke teman-temanku. Untungnya mereka cerita dan akunnya berhasil di-ban. Tapi mantanku belum menyerah. Dia upload wajah, nama, dan nama universitasku di belasan situs porno. Itu yang berhasil kulacak. Bahkan di beberapa foto yang dia sebar, bukanlah aku yang asli. Semua video yang dia upload kulaporkan ke pihak copyright di setiap web untuk dihapus. Aku benar-benar berperang dengannya dalam hal ini selama 2 bulan lamanya. Hingga akhirnya tak kutemukan lagi video-video itu, dan aku memutuskan untuk tidak rajin lagi mengeceknya dalam beberapa jam. Bahkan sampai detik ini aku sudah lupa terakhir kali aku mengecek namaku di situs itu.
Sekarang, kuputuskan untuk berdamai dengan masa lalu dan fokus mencari kerja. Aku berdoa buat mantanku agar dia bisa menemukan kedamaian dan agar hidupnya lebih bermanfaat dan bahagia. Setelah menceritakan ini, hatiku merasa lega dan bebanku terasa terangkat. Niatku menceritakan kisahku ini, semoga tidak ada orang yang sebodoh aku dan mengulangi kesalahan ini.